Iya, pendengar seperti yang sudah kami informasikan bahwasanya Hai Balikan kan kesempatan awal pekan ini kita akan berbincang seputar topik memaknai nilai persatuan dalam kehidupan sebuah perenungan di bulan Bung Karno ya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kalau kita dengar vokalnya sudah tidak asing lagi ya. Karena beliau selalu siap nih kalau diundang oleh RRI. Siapa lagi kalau siapa bukan? Bapak Dr. Ketut Putri Sedan SPOG. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Sundari. Aduh, luar biasa. Ini selalu fresh dengar saya Iya. vokalnya. Karena memang kebetulan mendengar beliau seorang penyanyi juga nih. Bukan saja profesinya sebagai dokter, profesinya juga sebagai penyanyi. Sudah mencetak album, waduh, bisa dikatakan dikenal oleh masyarakat Buleleng Pak ya, album-album yang sudah Ya, yang jelas melalui apa rekaman. yang kita lakukan, baik seperti menyanyi, gimana supaya bisa kita bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Betul sekali. Yang terpenting kan diri kita dulu Pak Iya, ya. benar. Baru bisa mengetok tularkan ke orang lain gitu ya. Iya, kalau diri kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menyehatkan? Mantap, betul itu Pak. Itu kata-kata yang harus diingat nih pendengar. Kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa menyehatkan orang lain ya? Jadi kalau kita sakit, yang lain ikut sakit. Jangan sampai ya Pak ya. Oke. Terkait dengan memaknai nilai persatuan dalam kehidupan sebuah perenungan di bulan Bung Karno ya Pak Dokter ya. Ini memang peringatan bulan Bung Karno ini khususnya di Kabupaten Buleleng kan dijadikan momentum ya Pak ya. Betul. Untuk lebih membumikan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila serta ajaran Trisakti Bung Karno untuk bisa mengajak masyarakat bagaimana mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merdeka. Merdeka. Jadi kalau kita lihat bulan Juni ini ya bulan yang istimewa. Karena di dalam bulan Juni ini ada rangkaian peristiwa-peristiwa yang tentunya tidak bisa kita lupakan begitu saja. Salah satunya 1 Juni adalah lahirnya Pancasila. Kemudian ya sebagai proklamator tanggal 6 Juni lahirnya Bung Karno dan 21 Juni wafatnya Bung Karno. Ini merupakan kejadian yang luar biasa. Perjalanan bangsa kita sangat panjang. Dalam perjalanan itu kita bisa memetik ya beberapa sebagai bahan renungan. Bung Karno dengan jas merahnya sudah mengingatkan kita bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dalam sejarah tertulis sebuah rangkaian perjalanan, baik sejarah sebagai individu, sejarah kelompok, atau sejarah dalam komunitas besar, dan perjalanan sejarah itu adalah perjalanan sebuah bangsa yang besar. Orang bijak bilang, mari belajar dari pengalaman. Mari kita melihat menoleh ke belakang sejarah kita, melihat bagaimana perjalanan bangsa kita sejak dulu. Saat armada VOC datang ke Nusantara, armada itu hanya membawa ratusan orang yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yaitu pada tahun 1596. Mereka dengan mudah mendarat dan disambut dengan damai. Pada tahun 1622, VOC sudah memiliki 143 anggota pasukan keamanan yang terdiri dari 57 orang Belanda dan sisanya adalah tenaga bayaran dari sejumlah negara di Eropa. Selama 300 tahun Belanda menguasai Indonesia. Pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia dikatakan 60,7 juta jiwa dengan komposisi 59,1 jiwa penduduk pribumi, sedangkan sisanya orang Belanda sekitar 240 ribuan. Jadi sedikit sekali persentasenya. Jadi sangat sedikit sebenarnya jumlah orang Belanda dibandingkan penduduk pribumi. Belanda dibandingkan, apalagi kalau kita lihat jumlah aparatnya. Nah, jumlah aparat itu sebenarnya didominasi oleh orang pribumi dan mereka membantu penuh pemerintah Belanda. Dan yang mencengangkan adalah kalau kita lihat ya dari sejarah itu sendiri, tentara Belanda di Indonesia saat itu 45.740 orang dan dari jumlah itu 82,4% adalah pribumi. Sedangkan jumlah polisi Belanda di Indonesia adalah sekitar 35 ribuan.
tepatnya 35.840 orang, dan sebanyak 34.340 orang adalah pribumi atau 95,8%. Apa yang bisa kita lihat dari data tersebut? Ini terlihat sangat meyakinkan kita bahwa kita Indonesia sebenarnya dijajah oleh tentara dan polisi anak bangsa sendiri. Kenapa bisa terjadi hal ini? Nah, tentunya disinilah terjadi yang menurut saya terjadi fenomena rendahnya modal sosial penduduk Indonesia. Dan disinilah ya krisis kepercayaan yang membuat kita saling curiga antar anak bangsa. Kedua, krisis empati yang membuat kita tega dan kurang peduli akan situasi yang dialami oleh saudara kita sendiri. Krisis kemanusiaan membuat kita saling membenci antar manusia. Dan kondisi itulah yang berusaha dipertahankan oleh bangsa penjajah. Kondisi itu pula yang kemudian kalau kita lihat menyadarkan pejuang-pejuang, para pahlawan, baik pahlawan nasional, revolusi, untuk bangkit. Mereka membangun kesadaran secara kolektif untuk anak-anak bangsa sehingga bangsa kita akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya sejarah tidak hanya perlu untuk diingat, tapi dimaknai lebih dalam lagi, bahwa nilai senasib, sebangsa, satu tumpah darah sebagai wujud rasa persatuan dalam perbedaan yang harus terus dikuatkan sebagai modal untuk kita maju. Nilai persatuan adalah faktor yang sangat penting yang harus ada di masyarakat agar tercipta kemajuan yang berkelanjutan. Tanpa ada persatuan yang kuat, masyarakat akan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi hambatan yang ada. Oleh karena itu, setiap individu harus memahami dan memegang teguh nilai persatuan dan bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmonis dan stabil. Nilai persatuan itu akan membuat setiap individu akan merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam membangun kemajuan bersama. Disinilah akan muncul saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan nilai persatuan sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Tanpa adanya persatuan yang kuat, maka masyarakat akan kesulitan dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ada ungkapan, hanya dengan bersatu kita kuat. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa ketika kita tidak bersatu, maka kita tidak akan bisa maju. 350 tahun kita dijajah, dan salah satu alasan kita bisa dijajah sampai berabad-abad karena nilai persatuan itu belum ada dan belum kuat. Dan saat ini kita lihat di zaman keterbukaan, zaman digitalisasi, di mana peran sosial media sangat besar. Yang sebenarnya hal ini bisa tentunya dimanfaatkan untuk memperkuat dan memperkokoh nilai persatuan itu. Namun justru kita lihat kenyataannya, kita sedang menghadapi ancaman disintegrasi yang bisa kita saksikan bersama. Banyak muncul di dunia maya ujaran saling fitnah, saling hujat, dan saling menjatuhkan. Tentunya hal itu menjadi perhatian kita bersama. Dan kalau ini diantisipasi, harapan dan tujuan bersama untuk lebih maju tentunya hanya tinggal harapan saja. Sehingga disinilah permasalahan yang menjadi permasalahan kita bersama untuk disikapi dengan mengutamakan nilai persatuan yang kita miliki ini. Oke, berarti nilai-nilai positif yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bangsa, apa manfaatnya bisa kita dapatkan, Pak Dokter? Jelas dari ungkapan bahwa hanya dengan bersatu kita kuat. Kalau sudah kuat, kita akan bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Dan negara yang kuat adalah negara yang memiliki nilai persatuan yang kuat. Oke, berarti dengan bersatu, Pak, ya? Ya. Jangan sampai terpecah belah begitu ya. Padahal kalau kita lihat, Indonesia adalah negara bineka. Dengan berbagai macam suku, agama, bahasa, sebenarnya ancaman untuk disintegrasi besar sekali. Tapi kenapa sampai sekarang bisa masih kuat dan bersatu? Inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai perekat, sebagai pemersatu, yang tentunya harus ini terus dibumikan. Karena memang sudah terbukti
Pancasila mampu memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia sampai saat ini. Ya, tetapi sampai saat ini Pak, seiring dengan perkembangan zaman, ancaman apa yang mesti kita khawatirkan? Ya, Ataupun yang kita hadapi ke depannya begitu? seperti yang saya sampaikan, sekarang zaman digitalisasi, ya banyak yang kita lihat di dunia maya, ujaran-ujaran kebencian, saling fitnah, saling hujat, saling menjatuhkan, berita hoak. Ini adalah ancaman kita, sehingga kita harus sikapi bersama dengan bijak menggunakan digitalisasi itu. Oke, berarti ancaman terkait digitalisasi Pak ya? Iya. Ancaman itu dari yang luar penting. apakah memungkinkan Bapak? Ya untuk tentunya memecah belah? yang paling pertama yang harus dikuatkan di dalam. Kalau sudah di dalam kuat, tidak ada yang mungkin dari luar akan bisa menjatuhkan kita. Yang pertama dari luar ingin menjatuhkan, pasti bagaimana caranya melemahkan dari dalam. Ini harus kita sadari. Oke, ya yang pastinya dengan adanya geliat UMKM ini Pak, Ya, contohnya ya. ya. Karena kalau yang namanya di bulan Bung Karno itu kan salah satunya terkait tercermin begitu ya pada kegiatan di Buleleng sendiri di bulan Bung Karno itu berdikari dalam bidang ekonomi salah satunya Pak ya. Ini mendorong pemanfaatan produk-produk asli Buleleng. Ya. Bagaimana kita manfaatkan begitu. Jadi kalau ini jelas implementasi konsep dari Trisaktinya Bung Karno. Jadi kita berdaulat dari sisi politik, mandiri dari sisi ekonomi, dan berkepribadian dari sisi budaya. Ini harus memang kita, tidak saja kita sebagai slogan atau diingat, tapi harus diimplementasikan. Kita berdaulat sebagai negara yang berdaulat. Ya, yang kedua mandiri. Dari sisi ekonomi, ini salah satu implementasinya. Dan tentunya penguatan dari sisi ekonomi, salah satunya UMKM ini pun juga akan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan khususnya kalau sudah meningkat kesejahteraan masyarakat, otomatis krisis sosial akan minimal. Dan tentunya dampak disintegrasi mampu bisa kita cegah atau kita kendalikan. Oke, apalagi terkait digitalisasi semua serba E dan E ya Pak ya. Betul. Sekarang kan sudah mengarah ke sana. Otomatis disinilah perlu saya juga garis bawahi adalah penggunaan hal itu harus bijaksana. Oke, kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak di 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790 dalam Hai Balikenkan pagi ini terkait topik memaknai nilai persatuan dan kehidupan sebuah perenungan di bulan Bung Karno ya. Bersama narasumber Bapak Dr. Ketut Putresedana SPOG. Sudah berdering, mohon izin Pak Dokter kita menyapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, jauh sekali Papa Dimas. Jauh ya? Jauh ya, agak dekat nggih? Sekarang bagaimana? Masih agak jauh. Iya. Dan storing pula ini. Volume radionya mohon dikontrol ya Papa Dimas. Bagaimana bisa diterima? Kecil ya Pak? Bisa, tapi agak kecil, Tapi tapi agak bisa. kecil. Ya, Bisa diterima? ya Pak Dimas ya. Iya. Masih kedengaran Papa Dimas walaupun agak kecil. Ya, tapi bisa didengarkan. Bisa. Selamat pagi Bapak narasumber. Bapak narasumber siapa? Bapak Dr. Ketut Putresedana SPOG. Dokter Caput. Pak Dokter Caput Oh, ini. Pak Dokter Caput, Sapaan akrabnya Dokter Caput. Hari Jumat ketemu Bang Mandar. Inilah ciri Saja khasnya. pantun. Jangan kendor. Ya, Begini Pak, ya, pohon jambu buahnya jatuh. ya. Cakep. Pohon peti buahnya dimakan. Aduh, cakep. Putus. Oke, Papa Dimas, mungkin ini kendala sinyal juga ya tiba-tiba terputus ya. Posisinya kalau bisa naik ke atas pohon jambu sesuai dengan pantunnya Papa Dimas. Biasanya di atas pohon jambu bagus sinyalnya Papa Dimas. Selamat pagi. Halo? Halo, ya nyambung lagi. Silakan Papa Dimas. Pohon jambu buahnya jatuh. Pohon Cakep. peti buahnya dimakan puyuh. Bersatu Cakep. kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, mantap. Begini Pak, Ya, saya menyikapi perbincangan dari Bapak ya. Memang betul Pak, kalau kita semua ini memaknai apa itu nilai-nilai Pancasila, niscaya. Oh alah, ini memang sinyalnya nih kurang bagus ya.
Bapak Dimas, jikalau kendalanya melalui 24644 bisa ke WhatsApp kami ya di 08113999 790. Kasihan ini sudah naik ke atas pohon, turun lagi untuk cari sinyal, naik lagi nggak apa-apa. 24644, selamat pagi. Salam negeri Pancasila. Salam Pancasila. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Putu Mahardipe alias Nang Beot. Nang Panggil saja mahar aja panggil. Oh, mahar. Berapa maharnya, Pak? Nah, mahar adalah pemberian. Oh, gitu. Nggih. Ya, untuk Pak Dokter. Ini tertawanya di tangan sekali. Nggih, Pak Mahar. Dok, terima kasih Dok ya. Nggih. Sebelumnya saya bertemu acara ini. Di putri saya tuh dari Munduk lahir dengan selamat. Matut Wih, hebat suksma. ya Dok. Wih, bingung sempat. Iya betul sekali ya. Luar biasa tanggal 14 Mei. Ya kemarin Pak Dokter nangani. Sekarang udah umur 1 bulan 7. Ya, 9 astung hari. kare terus sehat nggih. Wih, hebat Dok. Baiklah. Nggih. Saya bicarakan hari ini. Sebenarnya nih Bung Karno seorang pemimpin yang karismatik ya. Benar-benar tidak ada duanya di dunia ini. Tanpa beliau negara Indonesia ini tidak akan bisa berdiri. Inilah satu hal yang sangat saya kagumi ya. Mempelajari ilmunya Bung Karno ini seorang arsitek di ITB ini. Yang berjuang ya. Mengisir penjajah berapa kali ditangkap, ya dipindahkan, dipenjara dan sebagainya. Saya betul-betul ya tertegun kalau membaca bukunya sejarah Bung Karno nilai Bung Karno. Ayahnya dari Blitar, ibunya dari Beleagung, saya banggakan nih orang putri Bali ini. Ini apalagi orang Buleleng ya, desi Buleleng akhirnya. Saya betul-betul haru. Bangsa Indonesia pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka, sejarahnya pun kita tahu dijajah yang zamannya khusus Belanda ini. Ya kita ada membicarakan Majapahit, tidak ada membicarakan Sriwijaya. Ini Belanda masuk ini dah, ya diusir sejarah ini. Satu golongan penduduk pada waktu itu di pasal 16 Asia Indonesia Stadtblatt ini. Golongan penduduk ada 3 itu. Golongan Eropa 1, golongan timur asing 2, golongan pribumi yang 3 ini. Inilah yang menjadi hukum Indonesia ini, menjadi hukum yang pada dualisme hukum ini. 1 hukum Barat, 2 hukum timur asing, 3 hukum pribumi. Dari hukum pribumi adalah hukum adat yang berlaku, yang hidup berkembang di Indonesia. Soekarno sudah berpikir dalam dunia ini, ya hukum-hukum yang ada di internasional luar negeri ini, yang betul-betul dipelajari. Inilah kita melihat Islam Bung Karno. Pada saat sebelum 1 Juni ini, dalam BPKUPKI, beliau menyampaikan pidato. Sebelumnya sudah berapa pandangan-pandangan hukum Profesor Sutomo, M. Yamin, termasuk tata ada sebagainya. Kita rangkum pidato Soekarno yang terakhir mencetuskan ide Pancasila ini diterima secara aklamasi. Inilah cikal bakalnya karismatik Bung Karno diterima secara aklamasi di dalam sidang BPUPK ini. Inilah diperingati 1 Juni 1945 ini. Dan sekarang diperingati Bung Karno. Lahirnya Bung Karno 21 Juni 6 Juni lahir. Ya, lahirnya Bung 1 Juni Karno. Juga meninggalnya Bung 6 Karno. Juni. 21 Juni Ya, 19. 21 Juni. Berapa tuh? 6, tapi 76, 9 tidak salah ini. Ya. Ini satu hal yang langka sekali. Coba lahir dan meninggal tanggalnya sama. Inilah menjadi satu hal yang sulit di hari ini. Oleh karena Pak Dokter, saya sangat terharu Pak Dokter. Ya. Saya betul-betul cinta dengan Bung Karno. Dengan pola pemikiran pandangan hidup dunia, mengglobal, menggetarkan dunia, pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila ini. Inilah kita tanamkan di nilai Pancasila, nilai demokrasi dan dimiliki seluruh Indonesia dalam ini.
dalam demokrasi adat di Bali mencontoh sangkep, pahum, paruman, ya inilah becikin gereh dalam Belanda namanya. Kita berkumpul mengambil keputusan di dalam adat budaya yang ada di Indonesia ini. Ilham inilah dicetuskan Bung Karno. Jadi apa dipakai ideologi Pancasila, blok barat, blok timur, Indonesia berada di tengah-tengah ini. Inilah suatu hal betul-betul mencari kedamaian di dalam situasi kondisi bangsa negara Indonesia yang sangat luar biasa besarnya. Ambil contoh, suku bangsa yang banyak sekali, agama yang banyak sekali, nilai budaya yang banyak, dijadikan satu dalam wadah bingkai bineka tunggal ika, berbeda tetapi berbeda dalam persatuan. Inilah ditanamkan tidak ada permusuhan, toleransi beragam, satu sama lain untuk membangun bangsa dan negara Indonesia kita ini. Oleh karena Pak Dokter, saya Pak Dokter sama-sama sebagai gerakan mahasiswa marah Indonesia dalam Banteng dan Pasar. Saya betul-betul terharu Pak Dokter. Iya. Teman saya punya bagus cerai saya. Mungkin Pak Dokter tahu. Iya. Jarang dosen Fakultas Hukum Unur dan Pasar itu teman saya seperjuangan dulu tahun 78 79. Saya terharu Pak Dokter. Saya belum pernah ketemu Pak Dokter. Mudah-mudahan esok bertemu merangkul saya nanti. Sama-sama berjuang menjaga persatuan. Sama-sama menjaga bangsa Indonesia tetap menjaga kesatuan bangsa yang besar dalam bingkai persatuan NKRI, Pancasila, Undang Dasar 45. Kita tetap jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang besar berdemokrasi berdasarkan Pancasila. Merdeka. Salam negeri Indonesia. Salam Pancasila. Salam negeri Pancasila. Santi Rahayu. Inggih, matur suksema niki Pak Putu Mahar, panggilannya sekarang manggilnya Mahar gitu ya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya, jiwa patriotismenya. Ya, jadi saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Mahar ya. Mungkin kita ada langsung, ya. sapa kembali penelpon ya Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, dengan Samiade Yudhisa. Oh, Pak Samiade nggih. Halo. Iya, Halo, silakan nggih. langsung saja Pak Samiade. Ya, begini ya. Ini tema yang sangat luar biasa. Nggih. Boleh dikatakan tidak pernah ada tema seperti persatuan dan kebangsaan Bung Karno. Belum pernah, baik orang politik, ekonomi maupun budaya. Pertanyaan saya, Pak Dokter, apakah yang korupsi triliunan menyalahgunakan kekuasaan itu sudah maknai Bung Karno penilaian persatuan dunia dan bangsa? Kedua, apakah sudah mencerdaskan bangsa? Dan kedua, apakah dia sudah mencerdaskan bangsa dan menentaskan kemiskinan bagi orang yang maknai istilah Bung Karno? Terima kasih selamat pagi. Iya. Baik, terima kasih Pak Samiade di Yudhistira. Oke. Langsung sebelum dijawab, Ya. mungkin ada pendengar ataupun Ya, yang ingin beratensi begitu ya di 24644 atau di via WhatsApp di 0811 3999790 ya. Kita masih menantikan atensi Anda dalam Hai Balikankan seputar topik memaknai nilai persatuan dan kesatuan sebuah perenungan di bulan Bung Karno. Tapi mohon izin ya Pak narasumber ya, Pak Dokter, kita jeda sejenak. Oke. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu. Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam. Bayangkan jika hanya ada satu warna. Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah. Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah.
Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Monumen Perjuangan Bangsal adalah embrio perjuangan kemerdekaan rakyat Bali. Bangunan yang kini dijadikan monumen merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dalam mengatur strategi perlawanan terhadap penjajahan Jepang dan Nika. Rumah Bangsal didirikan tahun 1937 secara bertahap sampai tahun 1942. Semasa Perang Kemerdekaan, rumah ini dijadikan sebagai markas pergerakan bawah tanah pemuda-pemuda pejuang Bali. Di bagian bawah rumah ini dilengkapi gua yang dibuat sedemikian rupa sehingga tak diketahui musuh. Sehari menjelang proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pemuda pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di Bali melakukan pertemuan rahasia di Bangsal. Mengatur strategi menyerang Jepang sekaligus mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Kini, gedung bernilai historis dan sangat dikenal kalangan veteran ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan, radio komunitas, dan berbagai kegiatan sosial. Monumen Perjuangan Bangsal merupakan saksi bisu perjuangan bawah tanah dari masyarakat Bali. Tokoh yang berperan dalam pergerakan bawah tanah tersebut diantaranya Made Wijakusuma, Bagus Madewena, dan Subroto Aryo Mataram. Para pemuda pejuang sangat rapi menyimpan rahasia sehingga keberadaan Bangsal tidak diketahui Jepang atau tentara Nika. Aturan pelaksanaan pemungutan suara di TPS telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Berikut langkah-langkah teknis pemungutan suara di TPS Pemilu 2024. Nomor 1. Pemilih yang sudah terdaftar dan sesuai syarat menjadi pemilih pemilu 2024 datang ke TPS sesuai dengan namanya yang sudah terdaftar. Nomor 2. Tunjukkan formulir C6 dan EKTP ke panitia KPPS. Nomor 3. Pemilih mengisi daftar hadir yang berisi nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih, dan jenis kelamin. Nomor 4. Setelah petugas KPPS menulis nomor urut kehadiran pada formulir model C6, tunggu antrian hingga dipanggil. 5. Pemilih akan menerima surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa kelurahan, dan nomor TPS serta ditandatangani oleh Ketua KPPS. 6. Selanjutnya, pemilih akan dipanggil dan diarahkan oleh anggota KPPS untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara. 7. Pada bilik suara, pemilih melakukan pencoblosan surat suara di kolom foto, nomor urut, nomor paslon. Pastikan pencoblosan surat suara dengan benar sesuai ketentuan agar suara dianggap sah. 8. Setelah memberikan suara di bilik suara, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara. 9. Kemudian, pemilih dipersilakan mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan proses teknis pemungutan suara selesai. Kita memilih untuk Indonesia. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.
Pendengar masih dihaibalikkan seputar topik memaknai nilai persatuan dalam kehidupan sebuah perenungan di bulan Bung Karno. Pak Dokter, silakan kami beri kesempatan untuk menanggapi dari ketiga penelpon tadi ya. Iya, terima kasih. Ini yang pertama dari Pak Mahar. Ya, oke, silakan. Ya, Pak Mahar luar biasa sekali. Terima kasih atas atensinya, pencerahannya, yang intinya mungkin sama. Kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia, yang tentunya kita melihat bagaimana perjalanan Bung Karno itu sampai membuat sebuah pondasi dasar untuk kita bisa hidup, berbangsa dan bernegara untuk seterusnya. Ini sangat luar biasa dan tidak ada kata lain kecuali kita bangga. Rasa bangga ini akan menginspirasi hal tersebut untuk apa? Untuk berbuat, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu minimal ya yang bermanfaat untuk lingkungan kita, keluarga kita. Dan disinilah ya kita sebagai bangsa kita bangga, sebagai masyarakat Bali apalagi selaku warga Buleleng harus betul-betul bangga. Kenapa? Karena setengah dari Bung Karno itu darahnya adalah darah Buleleng. Ini yang membuat juga saya secara pribadi sangat bangga terhadap boleh dikatakan darah dari Buleleng tersebut yang bisa mencengangkan dunia. Tidak saja di Indonesia tapi dunia yang mengakui. Inilah salah satu bentuk karya. Makanya saya sering juga tekankan kepada teman-teman, hanya dengan berkarya kita bisa hidup meskipun kita mati, seperti Bung Karno itu sendiri. Bung Karno bisa hidup sampai saat ini karena karyanya lah, bukan karena harta bendanya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena karya-karyanya itulah yang menyebabkan meskipun mati tetap hidup. Dan juga untuk Pak Samiade, terima kasih sekali, ini atensinya jelas. Ya, apa-apa yang disampaikan korupsi tentunya ini menyalahi, salah. Ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Jelas kalau sudah salah pasti item-item dari 5 sila itu pasti ada yang jelas dinodai. Salah satunya di keadilan sosial. Karena apa yang dikorupsi ini adalah merupakan hak bagi masyarakat, hak bagi rakyat. Masyarakat masih banyak susah, rakyat masih banyak susah. Tentunya dari sisi pendidikan seperti tadi dibilang mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tugas dari pemerintah dan juga yang lainnya. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama yang isinya adalah implementasi Pancasila tidak saja hanya berupa narasi-narasi atau ucapan-ucapan, tapi implementasinya harus keluar dari hati yang berupa sikap perilaku. Bagaimana sehari-hari dia. Ya. Itu baru Pak Mahar ya yang ditanggapi Ya, Pak ya? Sama Pak Samiade. Oh, sama Pak Samiade itu ya. Pak Samiade terkait tema mendapat sambutan yang luar biasa Bapak. Kalau korupsi 7 turunan, menyalahgunakan kekuasaan, apakah sudah memaknai Bung Karno begitu? Apakah sudah mencerdaskan bangsa dan mengentaskan kemiskinan? Nah, itulah yang saya bilang, jelas ini menyalahi, jelas tidak sesuai, jelas ini dikatakan kejahatan yang luar biasa. Ya, korupsi kan kejahatan yang luar biasa. Nah, ini jelas sudah menyalahi sekali, dan kita pun juga tidak ingin hanya Pancasila sebagai sebuah narasi-narasi, hanya ucapan-ucapan. Tapi yang paling penting adalah dari hati, yang merupakan tidak saja narasi, tapi perbuatan perilaku sehari-hari. Ini mewujudkan orang itu betul-betul Pancasila, dan korupsi mewujudkan bahwa dia tidak menjalankan sesuatu berdasarkan Pancasila tersebut. Oke, ada WhatsApp dari Ibu Made di Sambangan, Pak Dokter. Ya. Menyarankan supaya wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air, dan lain-lain harus terus-menerus diberikan kepada anak-anak Indonesia. Terutama di sekolah-sekolah harus terus dipupuk
secara terus-menerus gitu. Gimana Pak ini sarannya? Ya, jelas. Ini pun juga menjadi harapan kita semua. Saya juga selaku orang tua, selaku masyarakat biasa sangat berharap besar agar tidak saja kita mengejar dari sisi materi, tapi nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi untuk kita melakukan sesuatu, untuk bersikap dan berperilaku harus ditanamkan sedini mungkin. Sedini mungkin. Justru kalau saya sebagai dokter kandungan, semenjak di dalam kandungan harus ditanamkan. Melalui siapa? Melalui ibunya. Karena guru pertama dari anak atau bayi itu adalah ibunya. Dan sekolah pertama dari anak itu ada di dalam kandungan ibunya. Oke, berarti ini diterapkannya bukan hanya mengandalkan dari tenaga pendidik yang ada di sekolah, Pak ya. Ini kan keseharian seperti yang Pak Dokter katakan tadi. Ini kesadaran kolektif. Ya, yang dibutuhkanlah kesadaran kolektif. Hal yang seperti ini mendasar yang besar ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Harus ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, kesadaran kita bersama. Ya, sesuai dengan tugas kita sebagai bagian daripada anggota masyarakat itu di masyarakat. Ya, sebagai kepala desa, sebagai guru, sebagai mungkin saya dokter atau yang lainnya, menjadi sebuah kesadaran kolektif bahwa ini penting sebagai dasar untuk kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Oke, ini dari Bu Putri yang ada di satelit terkait menonjolkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Leleng. Apakah ini cermin dari Bung Karno? Ya, yang jelas dalam trisaktinya Bung Karno ada kemandirian. Kemandirian. Kita harus menyadari bahwa kemandirian ini menjadi sesuatu hal yang besar sehingga kita bisa dihargai. Bu Leleng memiliki potensi yang luar biasa. Kenapa harus membanggakan produk orang lain? Sedangkan di dalam Bu Leleng penuh potensi. Potensi inilah harus diangkat. Potensi inilah harus dibangkitkan, diberdayakan. Pertama, membawa kesejahteraan, manfaat untuk orang Bu Leleng itu sendiri. Yang kedua tentunya mengangkat nama Bu Leleng itu sendiri. Dengan mandiri kita akan tentunya dipercaya. Oke, ya memang kalau kita baca dari beberapa artikel dan media-media yang ada Pak ya, terkait contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa itu kan kita harus saling menyayangi ya antar sesama, bertutur kata sopan dengan norma yang berlaku, berusaha untuk menjaga kerukunan baik itu antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar, serta menghargai pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka, dan selalu juga berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Jadi kelima item itu apakah memang sudah benar-benar menurut kacamata Pak Dokter ini sudah diterapkan oleh masyarakat Buleleng pada khususnya? Tentunya kalau itu semua diterapkan kita hidup damai dan sejahtera. Kalau itu semua diterapkan. Kalau belum tercipta damai dan sejahtera berarti itu belum semua untuk menerapkan itu. Intinya bahwa hidup kita ini didasari atas apa? Atas cinta kasih. Kita lahir dari perbedaan ini di dalamnya ada partikel-partikel cinta. Seperti ibu dan bapak ini berbeda, positif dan negatif. Tapi partikel-partikel cinta ini yang menyatukan kita. Sehingga menjadi sebuah kehidupan, yaitu diri kita. Ibarat lampu, positif dan negatif menjadi menyala. Inilah perbedaan yang kalau disatukan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kehidupan. Ini harus kita maknai dari sebuah perbedaan yang ada. Bukan diperdebatkan, bukan dipertentangkan. Justru perbedaan ini kita miliki menjadi sesuatu penguat untuk kita bisa bangkit dan maju. Oke, tapi memang terkadang kita sering menemukan kasus-kasus yang bisa dikatakan bertutur kata yang kurang sopan. Benar. Gitu ya, baik itu menjadi ajang pelampiasannya itu di medsos terutama. Benar. Ya Pak Dokter mungkin sering mengamati gitu. Iya, nah inilah menjadi kesadaran kita bersama. Apakah itu penting? Apakah itu baik? Apakah itu bermanfaat? Inilah yang namanya orang bijaksana sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengeser sesuatu harus dipikirkan matang-matang. Sejauh mana dari sisi kebermanfaatannya. Isinya
kalau orang-orang atau mereka yang dominan mengutamakan kepentingan yang banyak, pasti tidak akan melakukan seperti itu. Dan kalau masih dominan mementingkan diri sendiri, biasanya hal-hal itulah yang dilakukan. Ingin dia saja didengar, ingin dia saja dimengerti, ingin dia saja yang diperhatikan. Padahal setiap orang perlu pengertian, setiap orang perlu perhatian. Kalau ingin dimengerti, harus kita belajar mengerti dulu. Kalau ingin diperhatikan, kita harus belajar memperhatikan dulu. Perhatikan semuanya, nanti pasti kita akan lahir menjadi perhatian-perhatian untuk kita. Mengertilah orang, maka orang itu pasti akan mengerti kita. Jangan mau minta kita dimengerti, tapi kita tidak mau mengerti dari orang lain. Oke, baik. Itu memang kutipan kata yang benar-benar memang terjadi secara fakta gitu. Sering terjadi kenyataan seperti itu ya Pak ya. Iya, itu sudah pasti. Ya, setiap orang punya yang namanya ego. Ego yang selalu dia ingin nomor satu, ingin diutamakan, ingin diprioritaskan. Semuanya tidak terkecuali. Disinilah yang ngerem kebijakan kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita, ada sebuah nilai kebijakan. Itulah yang dikuatkan. Itulah yang dipupuk. Sehingga nilai kebijakannya inilah yang akan menekan kepentingan-kepentingan pribadi kita, sehingga lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jangan salah, kalau kita memulai dengan kepentingan pribadi, justru sering sekali kepentingan itu tidak sampai. Tapi kalau kita memulai dengan kepentingan orang lain, dengan sendirinya kepentingan kita akan tercapai. Contohnya, yang paling sederhana, apa itu, Pak Dok? paling sederhana, yang sering kita lakukan, doa. Kalau kita lihat dominan orang mendoakan dirinya sendiri, yang belum tentu dia mendapatkan hasil dari doanya dia sendiri. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, saya yakin imbas dari doa itu pasti akan kena ke kita, dan orang lain pun juga kena dampak doanya. Ada dua. Itu dampaknya pasti dua. Nah, makanya ada filosofi dari kata orang bijaksana, pada mereka yang sering memberilah akan menerima. Pada orang yang sering memberilah akan menerima. Tidak ada orang yang suka berbagi ilmu akan menjadi miskin atau menjadi bodoh, nggak ada. Nggak ada, rumus nggak ada itu. Coba lihat, orang yang berbagi ilmunya justru semakin dia wawasannya bertambah, semakin pintar dia. Orang yang suka meyadnya, justru tidak pernah saya lihat menjadi jatuh miskin. Justru menjadi dia terangkat hidupnya. Orang yang sering berbagi justru menjadi dia bertambah dalam kehidupannya, baik bertambah dari sisi sosial, temannya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Itulah filosofi hidup. Wah, itu memang benar-benar terjadi Pak ya. Tidak hanya Bapak mengucapkan saja, tidak hanya diucapkan saja, tapi itu memang kenyataan benar terjadi. Ya. Nah, dari situlah kita belajar harus mulai menanam, mendasari segala apa yang memang ingin kita ucapkan, ingin kita lakukan, dan ingin kita perbuat. Ya, untuk siapakah ini? Kalau kita lakukan dari hati bahwa ini untuk yang lebih besar, kita kena dampaknya, karena kita termasuk komunitas yang besar itu. Ini kalau kita untuk sendiri belum tentu kita dapatkan. Mungkin kalau kita dapatkan hanya diri kita sendiri. Itu simbol ego. Waduh, ego itu ya memang mesti kita kendalikan ya Pak ya. Iya, betul. Ini sudah mepet waktunya. Singkat saja ya, kita terima penelpon ya. Selamat pagi. Waduh. Halo. Ya, volume radionya Pak Made Ribek singkat saja nggih, karena waktunya kurang lebih 3 menit. Iya. Om Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu. Salam juga untuk Pak Riba. Dewinya ya. Iya. Nah, pemain kelalinin ke kantor. Iya, cerita-cerita dah. Ada yang ke Bang Ibani gitu. Pak Made. Iya, Pak Made Ribek to the point saja nggih, langsung saja karena waktunya singkat. Pak Dokter. Ya. Satu anda Pak Dokter benar hati. Misalnya saya yang bukan menyaingi teman itu berusaha, tidak bisa Pak. Sebab sami ini adalah anugerah Ide Sangawidi Pak Dokter nih. Ya betul. Tidak bisa biar dikemplang dia.
sekali cemplungan kalau mutiara biar di lumpur Bang Ya. akan tetap menyala sebagai mutiara. Aman iki manten Pak Dokter isengati ngomongnya. Nggih, matur suksmen iki. Ya. Ini dengan siapa di RRI Pak Ayu Dokter? Sundari. Bu Ayu Sundari. Wih, Kalang Padang Pak Dokter. Sukseme aman iki kemanten. Nggih. Om Santi. Om Santi. Inggih, matur suksema niki Pak Madiribek, silakan Pak Dokter untuk menanggapi. Ya, terima kasih deh atensinya Pak Ribe. Memang apa yang disampaikan Pak Ribe itu memang tepat sekali, betul sekali. Jadi kita memang harus memulai memupuk persatuan itu dari mana? Dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa vibrasikan, biaskan ke orang lain masyarakat. Isinya kalau kita tidak bersatu nggak kuat. Di dalam diri kita pun juga harus ada yang disatukan supaya kita kuat. Apa itu? Nah, di dalam diri kita ada 3 kekuatan yang menjadi penggerak kita. Ya, pikiran, ya, badan dan jiwa. Jadi badan, pikiran dan jiwa, body, mind and soul. Ini 2 yang bisa menggerakkan kita. Kalau ini tidak bersatu, masalah kita akan temukan. Badan boleh saja kuat, tetapi ketika pikirannya kacau, gak bagus, sakit dia. Jatuh sakit, apalagi jiwa. Nah, 3 hal ini harus menyatu. 3 kekuatan yang berbeda, tugas fungsinya berbeda, sehingga satukanlah dalam diri kita untuk menciptakan persatuan yang ada di sekitar kita. Oke, sip Pak. Ini sebagai closing statement ya Pak ya, karena waktunya cukup sih. Sebenarnya menarik ya perbincangannya. Pak Madiribek aja paling belakang atensi, agak-agak mau ngambek ini baru dikasih sedikit bicara. Silakan Bapak sebagai closing statement. Ya, tadi udah saya sampaikan. Ya, hanya dengan bersatu kita kuat. Mulailah memupuk persatuan atau bersatu dari dalam diri kita. Satukanlah unsur-unsur yang ada dalam diri kita, badan, pikiran dan jiwa. Ketika itu bersatu, maka kita akan mampu mempersatukan di sekitar-sekitar kita. Rahayu. Inggih, rahayu Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam Hayu Balikankan pagi ini seputar topik memaknai nilai persatuan dalam kehidupan sebuah perenungan di bulan Bung Karno. Ya, sudah sharing bersama pendengar, di antaranya Papa Dimas, walaupun tadi terputus ya Papa Dimas ya. Pak Putu Mahar, Pak Samyade, Pak Madiribek, Ibu Made di Sambangan dan juga Ibu Putri di Satelit. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali Pak Dokter. Iya, salam sehat untuk semuanya. Kembali, salam Pancasila. Salam Pancasila dan merdeka. Baik pendengar, dengan berakhirnya Hayu Balikankan sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini edisi Senin 26 Juni 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1